Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena pada dasarnya hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang hamba bisa melakukan ketaatan dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, dua motivasi yang Rasulullah SAW berikan, saddidu wa qarib. Kata Rasulullah SAW, saddidu, bersikaplah lurus, wa qarib, dan dekatkan diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa'lamu annahu la yanju ahadan bi'amalihi. Dikatakan, ketahuilah seseorang itu enggak akan pernah dia bisa selamat dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, bahkan engkau pun enggak bisa, wala ana illa ayataghamani Allah bi rahmatihi wa fadlihi. Saya pun enggak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepadaku rahmat dan keutamaannya. Nah, untuk mendapatkan rahmat dan keutamaannya, maka kembali kepada nasihat Rasulullah yang awal dengan mengatakan apa? Bersikaplah lurus dan dekatkan diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pada dasarnya ini adalah merupakan jalan untuk menggapai hidayah Allah Azza wa Jalla. Karena kita diperintahkan untuk mulai mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk apa? Menunggu hidayah tanpa ada ikhtiar sama sekali. Bahkan Rasulullah menasihati Abdullah bin Abbas umur 10 tahun dengan hadis yang masyhur, dikatakan, ya ghulam ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai anak, jagalah hubunganmu sama Allah. Ini sebenarnya prinsip dasar hidup. Kita bicara masalah tauhid, maka tentunya kita bicara masalah bagaimana kita menjaga hubungan kita kepada Allah. Dengan apa? Kita memulainya. Jagalah hubunganmu sama Allah, niscaya Allah akan menjaga hubungannya denganmu. Maka para ulama menjelaskan di antaranya apa? Dinukilkan ayat di dalam Al-Quran, dikatakan hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat dan salat wusta, salat tengah. Syekh Utsaimin mengatakan salat yang paling besar adalah salat asar. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, faqad habita amaluh, maka telah gugur amalnya. Ya, maka di sini kita diperintahkan untuk memulai apa? Menjaga hubungan kita kepada Allah dengan menjaga apa? Di antaranya menjaga salat. Karena salat itu merupakan amalan barometer seseorang. Ketika kita bicara masalah ibadah, maka tercermin dari salatnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Sesungguhnya seorang itu pertama kali dihisab dari amalnya adalah salatnya. Fa in salaha faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Maka tentunya Allah akan melihat amalnya baik mengikuti salatnya tadi. Ya, inilah cara kita menjaga hubungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian dikatakan ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah hubunganmu kepada Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Apa maksudnya berada di hadapan? Allah akan menjaga hambanya secara khusus. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang bertakwa secara khusus dan orang-orang yang muhsin. Ya, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma huwal ihsan? Anta abdullah kana katarah."
Apa itu ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau engkau tidak bisa merasakan itu, maka sesungguhnya sadarilah Allah sedang memperhatikan dirimu. Ini bentuk ihsan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ya ikhwah, prinsip-prinsip ini yang kita harus pahami baik-baik. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada hambanya, maka Allah mengatakan fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran yang dia pakai buat mendengar. Artinya anggota tubuhnya akan Allah jaga dari perkara-perkara yang Allah benci. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Ya, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia pakai buat melihat. Wa yadahu allati yubtishu biha. Aku akan menjadi tangan yang dia pakai untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi langkah kaki yang dia pakai untuk melangkah. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah sudah cinta sama hambanya, ya, ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memperhatikan kita secara khusus. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang tadi hubungannya sama pembahasan kita apa sih? Ada hubungannya erat. Ya ikhwah, tahu enggak siapa yang bagi tauhid? Yang membagi tauhid siapa? Siapa? Bukan. Hah? Nah, awal pembagian tauhid munculnya dari mana? Ada yang tahu? Ini kita harus paham. Awalnya tauhid itu tidak boleh dibagi. Kenapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ya, dan athar ini disahihkan oleh Imam Syuaib al-Arnaut mengatakan kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurun. Perhatikan, antara Nabi Adam sama Nabi Nuh itu ada 10 abad. Paham ya? Kulluhum alal Islam. Semua mereka di saat itu berdasarkan Islam. Gak ada pembagian tauhid, sudah kumpul jadi satu. Paham sampai di sini? Nah, pertanyaannya, terjadi pembagian karena apa? Persis. Yang terjadi pembagian tauhid karena terjadinya kesyirikan. Jadi pada dasarnya yang memecah tauhid itu kaum musyrikin. Kok bisa? Kita buka dalilnya satu-satu, maka kita harus paham baik-baik. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf ayat 106. Allah mengatakan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Allah sebutkan sebagian besar, ya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Tahu yang dimaksud tidak beriman? Abdullah bin Abbas mengatakan, dan ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, dan dikatakan hal yang sama oleh Imam Mujahid, kemudian Atha Ikrimah, kemudian Asy-Sya'bi, Qatadah dan Ad-Dahak dan yang lainnya. Dikatakan bahwa pengertian iman, ya, mereka itu memiliki sifat apabila ditanya siapa yang menciptakan langit, ya, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, siapa yang mereka jawab? Allah Azza wa Jalla. Beriman gak di sini? Dalam perkara apa? Rububiyah. Paham? Kemudian Allah mengatakan illa wa hum musyrikun, kecuali mereka syirik. Syiriknya dalam perkara apa? Uluhiyah. Maka mereka lah yang kemudian mulai mecah-mecah. Ya. Giliran pada waktu mereka bicara masalah ibadah balik sama Allah, mereka menyekutukan Allah dalam perkara ibadah tersebut. Inilah yang membuat tauhid menjadi pecah. Kemudian di dalam kitab Sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, antum tahu enggak orang talbiyah, orang-orang kafir Quraisy
ketika mereka tawaf, mereka bertalbiyah. Talbiyah mereka mengatakan labbaika la syarika lak. Paham? Aku penuhi panggilanmu yang tiada sekutu bagimu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan qad, cukup. Kenapa? Setelahnya kata-kata kesyirikan. Mereka mengatakan illa syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang engkau miliki. Tamlikuhu wa ma malak, engkau memiliki sekutu itu dan mereka tidak memiliki dirimu. Siapa yang dimaksud? Berhala-berhala ini orang-orang Quraisy meyakini bahwa semua berhala punya Allah. Paham? Maka berhala ini sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Maka ketika mereka ditanya, kenapa kalian menyembah ini? Kami enggak menyembah. Wa ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menjadikan semua berhala ini sebagai pendekat, sedekat-dekatnya dengan Allah, cuman nyampein doang. Maka Allah sebut itu apa? Kesyirikan. Pada dasarnya ketika mereka ditanya, siapa yang intinya mereka sembah? Allah. Tapi lewat berhala. Jelas? Dan pada dasarnya berhala ini adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh di zaman siapa? Nabi Nuh, Wad, Suwa. Itu kata Rasulullah SAW bahwa dulu adalah orang-orang saleh. Kemudian ketika mereka meninggal, maka syaitan kemudian menawarkan kepada mereka, bagaimana kalau kami bangun patungnya? Karena dulu mereka pakai gambar, istilahnya pakai patung, ya, supaya kalian mengenang, supaya apa? Semangatnya tetap ada. Kalau istilah gila, kita buat mengenang saja. Akhirnya kemudian mereka setuju, dikenang. Kemudian akhirnya apa? Dalam beberapa dekade yang membuat ilmu itu hilang, akhirnya apa? Syaitan datang lagi dengan mengatakan bahwa dulu nenek moyangmu meminta kepada patung-patung itu supaya menyampaikan kepada Allah. Ini awal terjadi kesyirikan. Maka tauhid pun pecah. Jelas. Maka untuk memudahkan, tauhid itu dibagi menjadi 3. Karena orang-orang datang kesyirikan dengan 3 ini. Ada enggak orang yang syirik dengan rububiyah? Ada. Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Ya. Ada yang dengan asma wa sifat? Ada. Maka disinilah kemudian tauhid dibagi. Kenapa? Karena ada orang-orang yang syirik terhadap semua itu. Paham ya? Jelas di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya melarang membagi tauhid. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembah sudah satu. Paham? Kemudian Allah mengatakan alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, di akhirnya Allah katakan fala taj'alu lillahi andad. Ya, Allah tadi menyebutkan bagaimana Allah mengatur memberikan rezeki. Ini tauhid rububiyah. Di akhir Allah mengatakan janganlah kalian menjadikan apa? Allah sebagai sekutu. Dalam perkara apa? Yang banyak orang jatuh dalam tauhid uluhiyah. Maka ya ikhwah, orang-orang yang bertauhid prinsip hidupnya paling simpel. Antum kalau sudah bertauhid, pikiran antum enggak aneh-aneh, enggak perlu muter ke sana ke sini. Karena pada dasarnya orang-orang yang bertauhid ketika mereka ditanya, ya, kepada siapa kalian menyembah? Allah. Kenapa kalian melakukan ini? Karena ini perintah Allah dan semua perintah Allah yang terbaik. Sudah selesai, cukup. Prinsip hidup kita nggak akan pernah lari kemana-mana, paham ya? Karena pada dasarnya kita kembali kepada satu dan yang membuat kita ribet ketika kita keluar dari prinsip itu, yang membuat pikiran kita rancu dan muncul banyak keraguan dan syubhat ketika seseorang keluar dari prinsip tauhid. Makanya orang-orang kafir Quraisy mereka mencari celah ke sana kemari dan hidup mereka jauh dari ketenangan karena mereka keluar dari prinsip tauhid tersebut. Karena orang-orang yang kembali kepada prinsip tauhid, mereka lah yang hidupnya selamat. Dan Allah buat hidup mereka simpel. Setiap mereka dirundung sesuatu, mereka selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang yang bertauhid, hidupnya
nggak akan pernah cari alasan yang lain, kembali hanya kepada satu zat, selesai. Ya. Kemudian pembagian tauhid untuk memudahkan pemahaman maka dibagi menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Paham ya sampai sini? Kemudian kita masuk ke dalam matan kitab tauhid. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil yang dinukil oleh penulis. Ya, dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Yang pertama, ya, kita tahu masalah al-ins, manusia itu gimana. Sekarang pertanyaannya, jin itu mukallaf apa enggak? Jin itu diperintahkan apa enggak sama Allah untuk ibadah? Mukallaf enggak? Jelas mukallaf. Nah, ada perincian mukallafnya. Yang pertama, bahwa jin itu mukallaf, dibebani syariat, ya. Karena para nabi diutus kepada mereka juga, bukan sekadar pada golongan manusia. Makanya Allah katakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Faham ya? Illa liya'budun. Artinya para nabi diutus dengan kepada dua bangsa besar, bangsa jin dan manusia. Cuman bentuk mukallafnya berbeda ya ikhwah. Secara detail bentuk mukallafnya berbeda, bukan persis seperti manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat 15 sampai 16. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan adapun kaum jin yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka akan menjadi kayu apa? Kayu bakar bagi jahanam. Sama dengan manusia. Paham ya? Jadi jin juga jadi kayu bakar enggak? Jadi. Ya. Kemudian ala wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau mereka lurus ya dalam agama Islam ya, maka kami akan berikan mereka air yang segar. Yang dimaksud adalah rizki yang banyak di dalam tafsir. Ya, berarti apa? Mukallaf sama dengan manusia. Yaitu ketika mereka istiqomah, mereka dapat kenikmatan. Tapi kalau enggak, mereka akan dibuat sengsara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, jin ini juga memiliki aliran yang banyak sebagaimana manusia. Kenapa? Allah mengatakan dalam surat Al-Jin ayat 11. Jadi kisahnya jin ini banyak dikisahkan, dibuka di surat Al-Jin. Bahkan ketika jin pertama mendengarkan bacaan Nabi SAW. Kapan jin pertama mendengarkan bacaan Nabi? Subhanallah ya ikhwah, jin pertama mendengarkan bacaan Nabi SAW pada waktu Nabi pulang dari Taif. Tepatnya di Qarnul Tha'alib, yang sekarang disebut dengan Qarnul Manazil. Miqatnya yang kalau kita turun dari Taif itu ya, mau ke Mekah itu ada namanya Qarnul Manazil. Rasulullah waktu dalam posisi habis kena siksaan itu, sampai dikatakan di jalan itu Rasulullah SAW begitu sedih luar biasa, sampai kemudian sadar di posisi itu. Kemudian datang malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Disebutkan malamnya Rasulullah SAW sholat tahajud. Di sholat tahajud itulah para jin mendengarkan bacaan Nabi SAW. Di situlah para jin mulai berdakwah ya, kepada kaumnya. Kemudian Allah SWT mengatakan wa inna minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Allah SWT mengatakan ya, bahwa sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh. Ada juga orang-orang yang selainnya, yaitu orang-orang yang tersesat. Paham ya? Kemudian kami ini di antara kami orang-orang yang menempuh jalan yang berbeda-beda. Kata Allah SWT, kunna tara'iqa qidada. Jadi jalan yang bermacam-macam. Nah, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari A'mash. Pernah A'mash itu bertanya kepada jin tentang famar rafidah fikum. Bagaimana dengan rafidah? Tahu rafidah? Syiah. Maka kemudian jin itu mengatakan qala syarruna. Rafidah itu orang yang paling buruk di kalangan kami. Ada nggak Syiah di kalangan jin? Ada. Jadi macam-macam ya ikhwah. Ya, sama dengan manusia. Bahkan Al-Imam Zarkashi ya, dia mengatakan telah terjadi perdebatan di antara kalangan ulama
tentang apakah para jin itu dibebankan untuk menjalani furu, yaitu cabang-cabang syariat. Ya, maka kemudian para peneliti mengatakan bahwa jin itu dibebankan secara global dengan yang sama. Akan tetapi tidak sama persis seperti syariat manusia. Kenapa? Contoh, ya, sebagian jin, ya, mereka telah diberikan kekuatan untuk terbang. Ya, maka mereka diperintahkan berhaji dengan apa? Terbang. Faham? Ini bisa nggak manusia? Hah? Terbang dengan dirinya sendiri? Lah. Paham ya? Maka berbeda kondisinya. Maka jin lebih ditekankan untuk berhaji. Kenapa? Mereka gampang terbang sebentar jadi nyampe. Berbeda dengan manusia. Allah mengatakan apa? Rasul mengatakan wa man istata'a ilaihi sabila. Karena dia nggak bisa terbang kan? Paham ya kondisinya? Ini dalam segi furu, jadi mukallafnya berbeda-beda secara praktek antara jin dengan manusia. Kemudian apa? Ya, dan ini disebutkan di dalam kitabnya Bahrul Muhit fi Ushul Fiqh. Ya, tentang bagaimana tabiat jin dan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda. Kemudian ibadah, kalau kita bilang, ya, illa liya'budun, ibadah ini secara bahasa, ya, disebut adalah hina, rendah, dan ketundukan. Ini secara bahasa, dan ini disebut di dalam kitab Mu'jam Maqayisul Lughah. Ya. Kemudian secara istilah Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwal wal a'mal al-batiniyah wa dhahirah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan ibadah itu pengertian adalah ismun jami', satu kata yang mencakup likulli, semua apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Jelas sampai sini? Satu kata yang mencakup semua apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tentunya semua atas perintah ya ikhwah. Ya. Kemudian apa? Dari mulai perkataan, kemudian ke perbuatan, batinah secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan, semua masuk ke dalam perkara ibadah. Secara sembunyi-sembunyi itu gimana? Niat dan lain sebagainya. Paham ya? Secara terang-terangan amal kita seperti sholat, ya, haji, ya. Puasa ini tersembunyi enggak? Tersembunyi. Ya, kalau orangnya nggak ngomong nggak tahu orang kalau dia puasa, ya kan? Nah, ini disebutkan di dalam Mu'jam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dinukil di dalam kitab At-Tuffah Al-Iraqiyah disebutkan ismun yajma'u kamal ad-dulli wa nihayatahu wa kamal hubbi lillah wa nihayatahu fal hubbu al khaliyu an dulli wa dullu al khaliyu an hubb la yakunu ibadatan wa innama ibadah ma yajma'u kamal amrain. Disebutkan ibadah itu adalah kata-kata yang mengumpulkan ketundukan yang sempurna dan puncaknya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan puncaknya. Paham ya? Kemudian apa? Maka kecintaan yang kosong dari ketundukan dan ketundukan yang kosong dari kecintaan bukan ibadah. Karena ibadah mengumpulkan dua, tunduk iya, cinta iya. Karena pada dasarnya seseorang cinta tapi gak tunduk terhadap aturan bukan disebut ibadah. Orang yang tunduk tapi terpaksa bukan disebut ibadah. Karena Allah mengatakan apa? La ikraha fiddin, gak ada paksaan di dalam agama. Justru orang yang melakukan karena ibadah syaratnya apa? Ikhlas. Karena Allah, bukan terpaksa. Ya. Dan ikhlas ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ya, di dalam kitabnya mencakup 3 hal dalam ibadah. Bahkan dikatakan ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah seperti orang yang sedang terbang.
Seperti apa? Bukan seorang, burung yang sedang terbang. Kata Imam Ibnu Qayyim ada 3 komponen penting ketika burung itu terbang. Saya pernah bahas kayaknya. Yaitu apa? Kepala sama 2 sayap. Paham ya? Kepalanya adalah al-hub, cintanya dia sama Allah. Itu kepalanya. Sedangkan 2 sayapnya adalah harapan dan rasa takut. Paham ya? Harapan dan rasa takut ini menimbulkan apa? Rasa tunduknya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tunduknya diliputi dengan harapan dan rasa takut. Kemudian dibarengi dengan cinta. Maka dikatakan kalau kemudian cintanya enggak ada, maka dia mati. Kenapa? Kepalanya enggak ada. Tapi kalau kemudian cintanya ada, rasa takut atau harapannya yang hilang, maka dia jatuh dan jadi buruan mangsa. Kenapa nggak bisa terbang dia? Paham di sini? Ini adalah jadi satu komponen antara al-hub, al-khaufu, war-raja. Paham di sini? Maka muncullah yang disebut dengan apa? Keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan utama menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya ibadah yang dimaksud adalah tauhid. Saya ulangi lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ibadah yang dimaksud adalah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan untuk beribadah kepada selain Allah. Jelas di sini. Bahkan ini juga digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal, hadis yang masyhur. Ya, ketika kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, ketika Rasulullah memboncengkan Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqul ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahu enggak engkau hak Allah kepada hambanya dan hak hambanya kepada Allah? Kemudian Mu'ad mengatakan Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Mu'ad mengatakan haqqullah al-ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sama sekali. Lihat, hak Allah kepada hambanya. Ya, maka ini menjadi tujuan ibadah. Jadi inti dari ibadah adalah tauhid. Ini perkara tauhid dan hakul ibad Allah. Kemudian dikatakan wa hakul ibad Allah, haknya hamba kepada Allah adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, untuk tidak mengadab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Maka kemudian Mu'ad saking senangnya dan mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, apakah aku boleh untuk memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Rasulullah, la tubashirhum fayatakir, jangan kau sebarkan. Ya, maka dia akan berpangku tangan, santai-santai. Pokoknya yang penting tauhid. Ya, paham di sini? Dan Mu'ad bin Jabal disebutkan menyampaikan hadis ini di akhir hidupnya karena takut menyembunyikan ilmu. Ya, karena apa? Dalil ini menunjukkan bahwa ini merupakan inti dari ibadah. Karena pada dasarnya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, apa perintah Rasulullah? Ya, ud'uhum ila syahadata alla ilaha illallah. Ya, dakwahi mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah taat kepadamu tentang masalah syahadat itu, karena itu asal ibadah, usulnya di situ. Kalau itunya enggak ada, maka semua yang dilakukannya batal total. Walaupun kita melakukan disebut sama manusia sempurna, tapi tidak di mata Allah Azza wa Jalla. Ya, ini merupakan perkara. Sampai kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa gak akan pernah masuk ke dalam neraka nafsul musyrikah, orang musyrik, mustahil. Allah mengatakan apa? La tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hayat. Allah katakan gak akan pernah dibukakan pintu langit dan gak akan pernah masuk surga orang siapa? Musyrik. Sampai onta masuk ke lubang jarum. Kapan onta masuk ke lubang jarum? Ya sudah. Kalau diistilahkan mustahil. Ya. Jadi kalau kita bicara
Kenapa tauhid itu sangat penting? Karena asas ibadah, intinya Allah ciptakan kita buat tauhid. Jelas? Paham? Kadang-kadang kita taruh di belakang tuh tauhid. Pokoknya yang penting ibadahnya bagus kelihatan orang. Padahal tauhidnya intinya di situ, kelihatan Allah bukan kelihatan orang. Sering kadang-kadang kita lupa di titik ini. Karena memang titik ini adalah titik yang paling krusial dalam hidup, yaitu tauhid. Begitu tauhidnya enggak ada, selesai. Lain asyrakta la yahbatan a'malu. Ketika engkau melakukan kesyirikan, batal amalmu, selesai. Itu intinya. Kemudian bahkan orang-orang kafir, ya, disebutkan ketika melihat binatang ternak, ya, di mana? Di akhirat, ketika dikisos, mereka menyesal luar biasa dan berharap seperti binatang. Apa dalilnya? Surat An-Naba yang paling terakhir. Yaqul kafir ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan seandainya aku jadi tanah. Dan tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang pertama kali dikisos adalah binatang. Binatang nanti akan menanduk. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa yang nggak punya tanduk nanti akan balas yang punya tanduk. Paham ya? Nah, setelah itu jadi tanah dan itu ditampakkan di depan seluruh manusia. Para ulama menjelaskan kenapa binatang dulu yang dikisos. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keadilan di depan para manusia. Ya. Maka di saat sudah binatang sudah dikisos, maka kemudian orang kafir berteriak dengan mengatakan seandainya dahulu aku jadi tanah kayak binatang itu. Kenapa? Masalah mereka di mana? Syirik. Paham ya, ikhwan? Masalah mereka di syirik. Ini perkara yang mengerikan. Ya. Sebenarnya kalau kita bilang orang kafir itu disuruh salat gak? Suruh salat gak? Disuruh. Perintah dalam Islam diperintahkan sama orang kafir. Apa tandanya? Allah SWT mengatakan masalakakum fi saqar. Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musalli. Selesai. Apa yang buat kalian masuk dalam neraka saqar? Mereka mengatakan kami gak pernah sholat. Itu yang ngomong siapa? Orang-orang kafir. Kami gak pernah salat. Dari sini bahwa ibadah kita semua dipintahin mereka melakukan. Cuman bedanya mereka gak bakal diterima kalau tidak bertauhid, syahadat. Faham ya ikhwan? Jadi awal syarat mutlak sebuah ibadah diterima atau tidaknya bergantung dari tauhid. Maka kalau antum gak kenal sama tauhid, itu hal yang paling mengerikan. Karena kita bicara terima atau tidak. Ya, selain bicara aturan, kita mungkin kenal aturan luar biasa, tapi pas ibadahnya, tauhidnya hilang saat aja, habis kita. Karena Allah mengatakan apa? Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisin di sini adalah bicara tauhid. Ya, bahkan para ulama mengatakan ikhlas ad-dawamun nadhar ilal khaliqi dunal makhluk. Yaitu selalu memperhatikan Allah Azza wa Jalla dan mengesampingkan perhatian makhluk. Itu ikhlas dan itu bicara tauhid. Ya. Dalil yang kedua yang dinukil oleh penulis adalah surat An-Nahl ayat 36. Allah mengatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Kami telah mengutus Rasul pada setiap umat apa? Untuk memerintahkan apa? Menyeru untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya. Ibadah yang diperintahkan adalah ibadah yang disertai dengan meninggalkan taghut. Jelas ibadah yang dengan meninggalkan taghut. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan di dalam tafsir At-Tabari dikatakan was-shawab minal qawli indi fit taghut annahu kulli ditughyan 'ala Allahi fa'ubida min dunihi imma biqahrin minhu liman 'abadahu wa imma bi ta'atin mimman 'abadahu lahu insanan kana dhalikal ma'bud aw syaitanan
au wathanan au sanaman au kainan ma kana min syai'. Disebutkan pendapat yang benar, kata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, menurutku tentang tauhid adalah semua yang melampaui batas, ya, lalu diibadahi selain Allah. Maksudnya apa? Tauhid yang dimaksud kesyirikan, semua yang berlebihan, ya, kemudian disembah selain Allah. Contoh, ya, kadang-kadang kita harusnya takut hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau takut sama binatang ini wajar, tapi kalau takut berlebihan, ya, sampai kemudian takutnya disamakan dengan takut kita sama Allah, seakan-akan hal itu bisa menentukan nasib, maka ini masuk ke dalam perkara kesyirikan. Contoh yang gak disadari, seseorang kadang-kadang takut sama atasannya, nanti kalau kemudian gajinya dipotong, sampai rela bermaksiat sama Allah Azza wa Jalla. Terjadi ini? Jadi masuk ya ikhwah. Karena kita merasa bahwa nanti kalau saya, padahal yang ketika ditanya siapa yang memberikan dia rezeki, Allah Azza wa Jalla, tapi rela kemudian dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla demi menuruti manusia karena rasa takutnya yang berlebihan. Hati-hati ya ikhwah dalam perkara ini. Kadang-kadang kita nggak sadar kita masuk ke dalam perkara kesyirikan, kemudian kita sampai melampaui batas tentang perkara ini, dan kita nggak ngerasa itu syirik. Itu syirik secara jelas, karena yang hanya ditakuti, ya, dan sebagai penentu hanya Allah Azza wa Jalla. Manusia itu la yanfa' wala yadur. Bahkan kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Lau arada qaumun yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak." Ya, kalau disebutkan kalau seandainya suatu kaum ingin mencelakaimu, ingin menolongmu, tidak akan pernah bisa menolongmu kecuali Allah berkehendak. Walau arada qaumun ayadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad katabahu Allahu alaik. Kalau seandainya suatu kaum ingin mencelakaimu, ini orang banyak dikeroyok. Ngeroyok berapa? 1 orang. Rasulullah mengatakannya kepadamu, siapa? Abdullah bin Abbas, ya, maka tidak akan pernah bisa mencelakaimu kecuali Allah berkehendak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, maka ini perkara tauhid. Seharusnya kita takut dan hanya berserah serta berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada makhluknya. Ya. Kemudian apa? Ataukah karena ketaatan orang yang menyembahnya kepadanya? Nah, tadi disebutkan. Jadi orang rela taat, ya, kepada zat yang lain, ya, sehingga apa? Muncullah kesyirikan di situ. Maka apakah yang disembah itu manusia? Disebutkan pertama apa? Manusia. Manusia jadi enggak kesyirikan? Banyak. Orang mengkultuskan kadang-kadang apa? Ya ikhwah, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di poin keempat dari kitab Al-Qawaidul Arba, poin yang terakhir, bahwa syiriknya orang sekarang itu lebih musyrik daripada kafir Quraisy. Kok bisa? Di mana titiknya? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggambarkan orang kafir Quraisy itu, ya, Allah gambarkan fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ya, orang kafir Quraisy ini kalau mereka naik kapal, kapalnya goyang, yang mereka minta doanya siapa? Allah. Tidak ada satupun di antara mereka yang nyembah mengatakan ya Lata ya Uzza. Nah, satupun tidak ada yang mengucap itu. Allah sendiri yang mengatakan mereka da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah. Bahkan Allah katakan mereka ikhlas di saat itu. Ikhlas. Paham ya? Ketika mereka sudah selamat, apa yang terjadi? Baru syirik balik. Tapi kalau sekarang orang digoyang, nyebutnya ya Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya. Yang disebutnya Allah atau manusia? Manusia. Mana yang lebih ngeri? Paham di sini? Ini yang bahaya.
Dan ini gak kerasa. Kita mengatakan kan bertawasul, mereka bilang. Orang musyrik, kafir Quraisy yang Rasulullah perangi mereka dan disebut sebagai musyrik. Dan pamannya Rasulullah SAW masuk ke dalamnya sebagai orang musyrik. Ya, itu kalau dalam posisi bahaya doanya cuman ya Allah, gak ada kata-kata lain. Kalau zaman kita sekarang, ya Allahnya hilang. Kebayang bagaimana di akhir zaman ini lebih mengerikan luar biasa dibanding dengan dulu. Kita mengatakan oh kafir Quraisy. Sekarang lebih luar biasa lagi dibanding dengan dulu. Ya, Adan, Ivan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dikatakan al-anbiya ikhwatun min alad, bahwa para nabi itu adalah saling bersaudara. Bersaudara apa? Sebapak. Ya, wa ummahatuhum syatta. Ibunya mereka yang beda-beda. Ya, tapi apa? Wa dinuhum wahid. Agamanya satu dari dulu sampai yang terakhir. Tahu istilah agama satu? Para ulama bersepakat bahwa agama satu di sini adalah mereka semua bertauhid. Ya, maka Islam di sini yang dimaksud adalah mereka bertauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni ya, fa'budun. Dikatakan ya, wa ma arsalna min qablik, kami tidaklah mengutus seorang rasul sebelummu, ya, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, maka sembahlah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Ya ikhwah, Al-Imam Qatadah mengatakan ursilatur rusul bil ikhlas wa tauhid,
bahwa para nabi itu diutus dengan ikhlas dan tauhid. Jadi mereka perintahnya dua. Allah katakan apa? Di antaranya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama nabi-nabi yang lain juga perintahnya sama. Ya, maka di sini bahwa Allah mengutus mereka dengan ikhlas dan tauhid. La yuqbal minhum, ya, bahkan tidak akan diterima dari mereka. Kemudian Abu Ja'far mengatakan apa? Adunnuhu ana qala amal hatta yaquluhu wa yuqirru bihi. Ya. Sampai kemudian dikatakan lagi oleh Imam Qatadah, sampai amalan itu mereka katakan dan mereka menetapkannya, yaitu ikhlas dan tauhid tadi. Ya. Jadi pada dasarnya Allah perintahkan semua ibadah itu di dalamnya ada keikhlasan dan tauhid. Dan ini yang dibawa setiap para nabi. Karena pada dasarnya wasyara'i mukhtalifah, akan tapi syariat-syariat yang ada berbeda-beda. Ya, fit Taurah syariah. Di dalam Taurat ada syariat tersendiri. Ya kan? Tapi pada dasarnya dasar ibadahnya semua sama dari dulu sampai terakhir. Ya. Kemudian wa fil Injil syariah. Dalam Injil ada syariatnya sendiri. Ya. Kemudian wa fil Quran syariah. Dalam Quran ada syariat. Kemudian ada halal wa haram, ada halal dan haram. Dalam setiap para nabi berbeda-beda kondisinya, ya. Kemudian wa hadza kulluhu fil ikhlas lillahi wa tauhidlah. Dikatakan tapi semua itu mencakup yang sama dua dalam perkara keikhlasan dan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini inti dari semuanya. Jadi kalau kita bilang rentetan semuanya adalah hal itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitab Al-Jawab As-Sahih, ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, agama yang satu, yaitu yang disepakati di dalam kitab-kitab dan juga para rasul. Mereka bersepakat di atas pokok agama dan kaidah-kaidah syariat. Meskipun rincian syariat dan manhajnya mereka bermacam-macam, tapi pada dasarnya apa? Pada dasarnya mereka punya dasar yang sama, yaitu apa? Ikhlas dan tauhid. Faham di sini? Jelas ya ikhwah? Maka inilah yang menjadikan kemudian tauhid itu adalah perkara yang sangat penting. Dan tauhid ini pecah gara-gara terjadi kesyirikan. Siapa yang berarti yang membagi-bagi siapa? Orang yang musyrik. Mereka membagi-bagi tauhid itu sendiri. Pada dasarnya dulu mereka menyembah satu, sudah balik semua sama Allah. Tidak pakai kemudian ini diyakini ini enggak pakai, dulu satu bagian. Ya, inilah kemudian terjadinya bagian tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin insyaallah yang berikutnya kita lanjutkan dan kemudian kita nanti yang berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru, ya, tentang pelajaran memurnikan tauhid, ya. Kenapa? Karena menjadi jalan masuk surga tanpa hisab. Bagaimana kemudian jalan masuk surga tanpa hisab ketika seorang memurnikan tauhid? Maka kita insyaallah berbicara di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dan keturunan kita dari kesyirikan. Karena para ulama mengatakan siapa yang lebih merasa aman dari pada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim disebutkan bahwa seumur hidupnya enggak pernah melakukan kesyirikan. Tapi pada hakikatnya dia masih takut. Sampai apa? Berdoa kepada Allah, waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu khawatir sama dirinya sendiri dan keturunannya, walaupun dia nggak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Ya. Kemudian saya pernah bahas nggak tentang kisah Nabi Ibrahim yang katanya mencari Tuhan. Itu benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Salah. Nabi Ibrahim itu nggak mencari Tuhan. Itu percakapannya Nabi Ibrahim dengan kaum Haran. Paham ya? Karena kaum Haran itu mereka menyembah benda langit. Jadi Nabi Ibrahim itu menemui 2 generasi syirik.
Generasi syirik menyembah benda bumi sama generasi syirik menyembah benda langit. Yang menyembah benda bumi siapa? Kaum Babil. Paham ya? Dan yang menyembah benda langit siapa? Kaum Haron. Jadi habis dari kaum Babil ke Haron. Nah, di Haron ini ketemu syirik yang model baru lagi, yaitu mereka menyembah apa? Matahari, bulan, bintang. Makanya kemudian terjadi percakapan. Nah, ayat itu bukan menguji Nabi Ibrahim nyari Tuhan, tapi membantah apa yang mereka yakini dengan mengatakan ketika bulannya hilang, masa ini Tuhan? Paham di sini ya? Ya, kawan. Inilah yang terjadi sebenarnya, dan itu disebutkan secara detail di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.